Mas Aris selingkuh. Nama Mas Aris ada di list penumpang. Why? Do you love her? Do you love her? I said I don't know! No! Assalamualaikum teman-teman semua, pasti sudah gak sabar mau nonton film Layangan Putus episode 7 bagian A. Tapi sayang sekali channel ini tidak menayangkannya secara full. Jika kalian ingin menontonnya secara full, silahkan berlangganan di aplikasi WeTV. Oke, di episode 7 bagian A kali ini Kinan dioperasi sesar karena janin dalam kandungannya harus diangkat. Tetapi sayang bayi dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Dokter Wira pun memberitahu Aris bahwa anak dalam kandungan Kinan tidak bisa diselamatkan. Aris pun terdiam bersedih mendengar kabar dari Dokter Wira. Kinan dibawa keluar dari ruang bedah dan langsung dibawa ke ruangan istirahatnya. Di dalam ruangan itu, Kinan meminta pulang kepada Aris. Tetapi Aris tidak membolehkan Kinan pulang karena masih harus dirawat. Kinan pun memaksa kepada Aris kalau dirinya ingin cepat pulang ke rumah. Kinan katakan, "Kamu dengar gak sih apa yang aku katakan?" Tak lama ibunya Kinan pun datang melihat keadaan Kinan. Ibu Kinan menangis melihat Kinan terbaring. Ibu Kinan juga menyemangati Kinan untuk kuat dan bersabar. Kinan katakan, "Reno sudah tidak ada Bu, kalau Kinan gak kuat gimana Bu?" Ibu Kinan memeluk dan sambil menangis mengatakan, "Kamu pasti kuat nak." Keesokan harinya Reno dimakamkan. Aris mengucapkan terima kasih kepada semua teman dan kerabatnya yang sudah mau datang dan mendoakan anaknya. Dan ternyata Lydia pun hadir di pemakaman anaknya Kinan. Kepala guru sekolah dan juga Lydia mengucapkan turut berduka cita kepada Aris dan Kinan. Kinan hanya terdiam saja melihat Lydia ada di pemakaman anaknya. Malam harinya, Lydia menangis dan melihat semua barang yang sudah ia siapkan untuk calon anaknya itu. Kinan begitu terpukul dengan semua yang telah terjadi. Raya memandang keluar kaca dengan mata kosong, ia selalu menggendong bantal guling yang disiapkan untuk adiknya. Raya pun sangat bersedih dan kehilangan adiknya yang dia tunggu-tunggu. Kinan bercerita dengan ibunya. Kinan merasa kalau dirinya sekarang tidak merasakan apa-apa. Kinan katakan kalau dirinya sekarang seperti mati rasa. Ibunya berkata, "Mungkin kamu terlalu lama merasakan kesakitan itu." Ibunya pun memeluk Kinan. Di ruangan yang lain, Aris menangis dan bersedih melihat kamar calon bayinya. Aris sangat kecewa dan sangat kehilangan calon bayi yang dia tunggu. Di pagi harinya, Mbok Atun katakan, kalau catering untuk acara nanti malam orangnya tidak bisa mengantarkan makanan itu. Aris pun meminta alamat catering itu dan akan mengambilnya sendiri. Aris mengajak Kinan untuk pergi bersamanya sambil mencari suasana dan angin segar. Kinan hanya terdiam saja dan Aris pun pergi. Di dalam perjalanan Aris menelpon Lydia. Aris meminta maaf kepada Lydia karena baru bisa menghubunginya. Lydia katakan, "Aku merasa tidak enak datang ke pemakaman kemarin. Aku merasa kalau bayi Kinan meninggal karena aku." Aris pun berkata, "Kalau ini semua bukan karena kamu, aku juga ucapin terima kasih karena kamu sudah datang di acara pemakaman anakku." Siang harinya Ibu Kinan pamit untuk pulang. Aris mengantar ibunya sampai ke pintu mobil. Ibu Kinan berkata, "Mama tidak menyalahkan kamu, hanya saja sangat disayangkan semua firasat Mama dulu sekarang terbukti." Aris pun mengingat kejadian pertama kali dirinya melamar Kinan. Ibu dan ayah Kinan tidak setuju dengan lamaran Aris. Tetapi Kinan sangat mencintai Aris. Ibu Kinan bilang, kalau Aris terlalu sempurna. Aris sangat baik dan sopan. Aris terlalu sempurna sampai kalau dirinya berbohong pun kita tidak akan pernah tahu. Kinan berdiam diri dan selalu melihat tempat tidur calon anaknya. Tetapi Aris malah mengatakan, "Kapan kita bisa bereskan ruangan ini?" Maksudnya Aris adalah supaya Kinan tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Kinan yang masih sangat terpukul dan kehilangan bayinya. Dia menyalahkan Aris, karena sudah mengambil semua impiannya. Dari mulai Kinan yang ingin pergi ke Kapadokia dan ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk anaknya di setiap tahunnya. Kinan begitu marah kepada Aris sampai berkata, "Kalau aku bisa memilih, yang seharusnya mati duluan adalah bukan Reno." Aris pun terdiam dan sangat terpukul atas ucapan Kinan saat itu. Aris langsung keluar dan pergi membawa mobilnya. Aris pergi menemui Lydia di apartemennya dan episode 7 bagian A pun selesai. Seharusnya aku bisa milih siapa yang harusnya mati duluan, tau gak?